Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Al-Jihad dan kepada para jamaah hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan inilah yang harus kita syukuri benar-benar, karena tanpa keduanya tidak akan mungkin kita dapat melakukan aktivitas kita secara sebagaimana biasanya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, perjumpaan kita hari ini semoga selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena pada sejatinya majelis ilmu ini tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia di dalam majelis ilmu. Bahkan malaikat itu dapat menghitung turunnya air hujan, tetapi ada satu yang tidak bisa dihitung oleh malaikat, adalah rahmatnya, kasih sayang dan curahan pahala kepada orang-orang yang gemar hatinya ikhlas lunak untuk selalu menuntut ilmu. Semoga kita di sini memulai kajian kita, dan pada kesempatan ini bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sudah paham semuanya, tahu bahwa 27 Rajab adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu fi ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan horizontal yang lurus. Kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat naik ke Sidratul Muntaha, perjalanan vertikal naik ke atas. Nah, pada perjalanan inilah Rasulullah SAW menembus batas-batas langit, langit ke-1, langit ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, kemudian Baitul Ma'mur, dan sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW di tahun itu? Karena pada tahun sebelumnya merupakan tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Amul Huzni, tahun ke-10 dari kenabian. Pamannya Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Thalib, meninggal dunia. Beliau adalah sosok yang penting bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah tameng Nabi Muhammad daripada serangan-serangan kaum kafir Quraisy. Karena memang Abu Thalib itu adalah orang yang tersohor dan terkemuka juga di Bani Quraisy. Oleh karenanya orang-orang Quraisy itu takut, segan, masih ada Abu Thalib. Tahun ke-10 kenabian Abu Thalib meninggal dunia. Ini merupakan kesedihan Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah itu Rasulullah diintimidasi oleh kaum Quraisy
Sampai Rasulullah berkata, saya tidak pernah mendapatkan intimidasi sehebat sekarang ini, karena Abu Thalib meninggal dunia. Selang 2 bulan dari Abu Thalib meninggal dunia, istri beliau Sayyidah Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak tahu dengan Sayyidah Khadijah? Istri yang sangat dicintai dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Kesannya itu banyak sekali yang masuk ke Rasulullah. Yang pertama kali adalah saat Rasulullah menerima perintah kenabian, diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Pulang Rasulullah dingin, demam. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah sehingga memberikan kesan kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi diselimuti, kemudian, wahai Nabi, silahkan tidur di pangkuan saya. Dielus Nabi, kemudian diberikan kata-kata yang menenangkan, yang pada akhirnya kata-kata Sayyidah Khadijah ini banyak dikaji oleh ulama-ulama, bahkan sampai dibukukan 5 ucapan kata-kata Sayyidah Khadijah yang menjadi penenang Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi semangat kembali dan bangkit untuk menerima risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada umatnya. Tahun itu Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Ini merupakan kedukaan yang amat duka. 2 tameng Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib tameng dari luar. Kaum kafir Quraisy tidak berani menyerang Rasulullah karena ada Abu Thalib. Ketika Rasulullah SAW merasa sedih dari dalam, maka tameng dari dalam adalah Sayyidah Khadijah. Jadi 2 insan ini adalah tameng Rasulullah SAW. Abu Thalib dari luar, Sayyidah Khadijah dari dalam. Ketika dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesedihan yang teramat sedih bagi diri Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi, sehingga Sayyidah Aisyah sering cemburu kepada Sayyidah Khadijah, sampai-sampai menjatuhkan piringnya gara-gara cemburu. Rasulullah ini membicarakan Sayyidah Khadijah terus. Walaupun sudah meninggal, Rasulullah sering kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah ini memberikan makanan. Makanya Sayyidah Aisyah kadang cemburu. Nah, inilah Sayyidah Khadijah yang merupakan tameng dari dalam diri Rasulullah SAW. Setelah kejadian 2 hal ini, ada lagi kejadian ketika Rasulullah SAW merasa penat, sedih, gundah di Mekah. Serangan-serangan kaum kafir Quraisy itu makin menjadi-jadi. Kaum kafir Quraisy setelah kematian 2 insan ini busung dadanya. Oh, ini merupakan kode dan kesempatan bagi kita, karena kaum Quraisy. Rasulullah itu selalu diintimidasi setelah kematian 2 insan yang sangat beliau cintai, sehingga Rasulullah ingin berdakwah ke tempat yang lain. Dipilihlah Taif. Berdakwah Rasulullah ke Taif, menghibur diri juga. Mungkin penat di Mekah, banyak semangat, pergi ke Taif. Apa jadinya di Taif? Tidak diterima oleh warga Taif. Bahkan tidak hanya tidak diterima, Rasulullah SAW diusir dari Taif. Tidak hanya diusir, dipukuli Rasulullah SAW, ditonjok Rasulullah SAW, sehingga keluar dari Taif ini berdarah-darah. Pergi dari Taif, bersandar akhirnya di batu yang besar. Sedih, teramat sedih, sehingga malaikat Jibril itu bersama malaikat penjaga gunung itu menghampiri Rasulullah SAW. Wahai Rasul, katakanlah apa yang engkau mau. Jika engkau menginginkan 2 gunung di Mekah ini ditumpahkan ke negara Taif,
akan kita tumpahkan, akan kita hancurkan dan kita tumpahkan ke negeri Taif. Malaikat penjaga gunung juga mengatakan siap. Saya sebagai penjaga gunung siap untuk mengangkat dua gunung ini. Tapi apa Rasulullah SAW menjawab? Jangan. Mereka itu qaumun la ya'qilun, orang-orang yang enggak tahu, orang-orang yang belum mengerti Islam. Saya berharap anak-anaknya nanti satu saja bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu lembutnya hati Rasulullah SAW. Kalau kita udah enggak tahu, disakiti kayak gitu, disuruh ya Rasul atau ya fulan minta apa ya, minta ditumpukin batu ini ke rumahnya gitu. Kalau kita kesal sama orang, paling jawabnya ya udah lempar aja batunya gitu. Itu manusia. Rasulullah enggak, mikirnya enggak seperti itu. Siapa tahu ada anak-anaknya nanti yang bakal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kaumnya enggak tahu. Akhirnya bukan hanya satu, hampir mayoritas warga Taif berbondong-bondong masuk Islam karena kelembutan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.